Kembali di Kompasnya, Saudara. Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait elektabilitas dalam pemilihan umum kepala daerah Provinsi Jawa Tengah. Dari survei yang dilakukan pada 15 hingga 20 Oktober 2024, 28,8% responden menyatakan dukungan pada paslon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sementara 28,1% memilih paslon Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin Maimun. 43,1% masih belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Terkait dengan hasil survei Litbang Kompas elektabilitas Pilkada Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan pengamat politik dari Universitas Diponegoro atau Undip, Mas Triyono Lukmantoro. Selamat siang, Mas Triyono. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Triyono, ini menarik bahwa di Pilkada Jawa Tengah elektabilitasnya unggul tipis terkait dengan Andika Hendrar Prihadi dan juga Lutfi Yassin, yaitu 28,8% dan 28,1%. Namun ada undecided voters atau pemilih bimbang 43% lebih. Seperti apa pengamatan Anda terkait dengan hasil survei ini dan juga pengamatan Anda terutama di level grassroots? Iya, kalau kita lihat bahwa yang belum menentukan pilihan atau undecided itu 43 sekian persen ya. Ya. Dan berarti masih banyak. Kalau dibandingkan dengan keterpilihan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi dan Lutfi dan Taj Yassin itu yang belum memilih itu malah lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Ini karena saya kira satu, sosialisasi kepada masyarakat itu belum masuk ke dalam ruang-ruang yang paling kecil, katakanlah seperti itu. Apakah Gen Z sudah menerima sosialisasi itu? Mungkin mereka baru mengamati, baru melihat secara sekilas dari media luar ruangan, misalnya poster, misalnya spanduk dan sebagainya. Tapi apakah mereka paham bahwa ini adalah kontestan-kontestan Pilkada Jawa Tengah besok ini? Nah, kemudian jangan-jangan juga partai-partai politik bergerak secara maksimal ini, karena bagaimanapun mesin politik ini, partai-partai politik sebagai ujung tombak, ini harus dipanaskan, bukan hanya dipanaskan, sekarang harus mulai bergerak karena pilkada untuk pemilihan umum kan sudah sebentar lagi dijalankan. Kalau tidak nanti ya mereka masih undecided, bahkan mungkin ada juga yang belum tahu bahwa mereka mungkin sudah tahu ada pilkada, iya. Tapi calon-calon itu bagaimana memperkenalkan calon, barangkali generasi Z itu lebih memanfaatkan misalnya adalah media sosial, TikTok lah mungkin, atau Instagram dan sebagainya. Tapi generasi-generasi yang sebelumnya itu bisa jadi ya memang belum terpapar secara baik oleh sosialisasi media ini. Saya kira itu. Ya, Mas Triyono juga menarik dari hasil survei Litbang Kompas bahwa pemilih berpendidikan tinggi itu cenderung untuk memilih pasangan Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi, dan kemudian untuk pemilih muda juga dari cerminan Litbang Kompas juga seperti demikian. Seperti apa Anda melihatnya bahwa dari kecenderungan pendidikan dan juga kecenderungan dari generasi atau usia ini ada di Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi? Ya, saya kira bahwa bagaimana mereka yang dari kelas menengah ke atas dan juga berpendidikan tinggi itu lebih punya preferensi memilih Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi ini karena memang ya namanya Andika Perkasa ini kan sudah jauh lebih populer pada saat Andika menjadi Panglima TNI zaman Pak Jokowi dulu jadi presiden. Artinya bahwa orang ini dari Jakarta dan sudah punya popularitas, dan yang jelas adalah ya di perkotaan terpaan media, terutama media luar ruang dan juga media sosial, apalagi sekarang juga televisi dan juga internet misalnya YouTube, itu jauh lebih banyak diakses oleh orang-orang dengan pendidikan yang tinggi, dengan sebut saja orang-orang yang tinggal di perkotaan, dan mereka pasti punya kecenderungan untuk memilih, bukan pasti ya, punya kecenderungan untuk memilih siapa yang lebih kenal, dan saya kira juga sosok ya, profil ya, atau figur ini menentukan. Kalau mesin partai tidak bergerak, sekali lagi, figur ini lebih menentukan. Dan kalau kita lihat dari hasil Litbang Kompas, sementara ini kan bahkan Partai Demokrat yang dikatakan
sebagai salah satu anggota Kim+ dan juga Golkar, ternyata kecenderungannya banyak atau yang lebih berpreferensi untuk memilih Andika Perkasa ini. Dan menurut saya sekarang kita lihat bukan koalisi partai berapa banyak, tapi adalah pertarungan figur. Ya. Jadi misalnya kayak Andika Perkasa ditampilkan dia ya kalau di Jawa Tengah ya dia sosoknya seperti Rembu. Rembu itu kita tahu bahwa ini adalah ikon heroik dari Amerika di film-film Hollywood terutama yang kelihatan maskulin, jantan, dan ternyata figur seperti ini juga menentukan pilihan, Mas, terutama bagi generasi Z dan orang-orang di perkotaan. Itu saya kira yang menentukan mengapa mereka kelas menengah ke atas dan mereka yang berpendidikan tinggi cenderung untuk mendukung atau memilih, ya, punya preferensi kepada Andika Perkasa dan Hendra Prihadi. Gitu. Ya, Mas Triyono juga ada catatan menarik dari Litbang Kompas ini terkait dengan data bahwa undecided voters atau pemilih bimbang ini banyak di masyarakat kalangan bawah. Apakah ini artinya ada terjadinya kesenjangan informasi, terutama sosialisasi kampanye, sosialisasi visi misi ini tidak menjangkau masyarakat kelas bawah dan artinya belum mengetahui seperti apa karakter dan juga pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah? Itu yang saya khawatirkan, Mas, bahwa jumlah undecided voters itu ternyata memang tidak mendapatkan sosialisasi yang mencukupi. Sebenarnya sosialisasi itu bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Saya kira terutama KPU ya, Komisi Penyiaran Umum itu harus betul-betul sampai ke akar rumput. Kalau kita ngomong akar rumput itu kan ngomong masyarakat yang paling bawah, ya paling ujung katakanlah, yang mereka justru jumlahnya banyak. Kemudian partai politik juga harus bertanggung jawab ini. Sampai terjadi undecided voters sebesar ini, mereka juga saya kira harus bertanggung jawab. Tidak saja mereka nanti harus berkampanye untuk calon yang didukungnya, tapi juga yang penting adalah bahwa kampanye atau pemberitahuan mengenai pilkada ini sudah semakin dekat. Dan serentak dengan itu juga mereka bisa berkampanye calon atau siapa yang mereka dukung. Kemudian saya kira media memang terjadi kesenjangan dalam hal exposure, dalam hal paparan. Masyarakat bawah otomatis kan lebih banyak terpapar media-media lama, old media. Misalnya adalah terutama televisi. Kalau televisi jarang, ya mereka juga tidak mendapatkan akses untuk mengkonsumsi media. Nah, masyarakat perkotaan dan mereka yang berpendidikan tinggi cenderung untuk menggunakan new media, Mas. Ya, media-media baru, internet terutama. Dan juga di sana ada media sosial atau tayangan-tayangan di YouTube. Dan itu lebih bisa membuat mereka itu memilih kira-kira apa yang akan mereka tentukan nanti dalam momentum pencoblosan. Dan mereka juga bisa menggali informasi lebih dalam. Nah, kalau media-media lama ini kan penggalian informasi lebih dalam itu kan susah dilakukan. Walaupun sekarang saya kira media-media televisi misalnya menayangkan kampanye lewat debat dan sebagainya. Tapi harus saya kira, ini kan baru sekali kan debat, termasuk Kompas TV juga menayangkan, tapi juga saya kira harus lebih masif ya exposure. Exposure itu artinya bagaimana masyarakat mendapatkan paparan yang lebih tinggi sehingga mereka lebih paham gitu, Mas. Baik, terima kasih dan menarik untuk dicermati bahwa nilai dari atau angka dari undecided voters atau pemilih bimbang ini mencapai 43,1% dan ini menjadi PR terutama KPU dan juga dari paslon untuk dapat menjangkau masyarakat kelas bawah ini mendapatkan sosialisasi dan juga kampanye terutama visi misi bagi Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Terima kasih analisis Anda, pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Mas Triyono Lukmantoro telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.